Dampak kekeringan akibat musim kemarau panjang di Kota Blitar meluas. KPU Kota Blitar menerima distribusi logistik berupa 884 botol tinta untuk pemilu. Peringati hari jadi ke-818, puluhan warga Tulungagung gelar ritual lampah topo bisu. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Talia Rosy, inilah berita selengkapnya. Dampak kekeringan akibat musim kemarau panjang di Kota Blitar, Jawa Timur meluas. Jika sebelumnya ada 2 kelurahan yang terdampak kekeringan, kini meluas hingga 3 kelurahan. Selain debit airnya menurun, bahkan sebagian sumur warga juga sudah mulai mengering. Ratusan kepala keluarga di 3 kelurahan di Kota Blitar, Jawa Timur sejak sepekan yang lalu mengalami kekeringan. 3 kelurahan tersebut yakni Kelurahan Ngadirjo, Kelurahan Gedok, dan Kelurahan Jatimalang. Ketiganya berada di 2 wilayah kecamatan, yakni Sanan Wetan dan Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa mengantri dengan menggunakan galon air mineral untuk mendapatkan bantuan air bersih yang disuplai oleh BPBD Kota Blitar. Selain debit airnya yang berkurang, sebagian sumur milik warga juga sudah mulai mengering. Musim kemarau panjang kali ini memang berbeda dengan musim kemarau pada tahun-tahun sebelumnya. Padahal sudah selama belasan tahun wilayah Kelurahan Jatimalang tidak pernah mengalami kekeringan. Ini saat ini jadi timbul pun sudah nggak bisa, kalau sanyo tambah nggak bisa naik. Nggak bisa naik. Ya, ganti sanyo pun tetap nggak bisa naik. Bencana ini sudah baru terjadi jenengan perkiraan berapa tahun? Selama 19 tahun baru kali ini Mas. Di Kota Blitar gitu Bu? Ya di sini khususnya di Jatimalang gitu. Terus Bu, niki jenengan kalau tiap hari berarti ambil air itu ya, tiap hari diambil itu ya. Khususnya untuk apa? Untuk apa aja? Untuk sing inti buat itu mah masak sama air, buat air minum sama masak. Sama masak. Ya. Kalau untuk yang mandi? Kalau yang mandi ya ambil Mas, cuman kita kan tetap harus iri juga loh Mas. Tetap, ya pokok paling enggak sekarang itu kalau mandi cuma 1 galon 10 liter itu harus cukup, diharuskan cukup. Awalnya itu cuma 20 kakak yang terdampak. Nah, semakin hari sekarang sudah meluas ke Ngadirjo sampai ke Tulungagung. Jumlah sekitar berapa yang jumlah keseluruhan kakak yang terdampak ini 153 kakak dan 568 jiwa yang terdampak. Yang sudah dilakukan BPBD kaitannya dengan ya, jadi begitu ada laporan, saat itu juga kami langsung menindaklanjuti dengan mengirimkan air bersih ya. Teknisnya kami menempatkan tandon sebanyak 1.200 liter ini di beberapa titik lokasi yang mengalami kekeringan. Sementara BPBD Kota Blitar setiap hari menyalurkan sebanyak 16.000 liter air bersih yang ditampung dalam bak tangki penampungan yang lokasinya berada di sejumlah titik di daerah yang terdampak kekeringan di Kota Blitar. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Untuk mewujudkan situasi aman dan kondusif jelang pemilu 2024, petugas gabungan TNI Polri di Kota Blitar, Jawa Timur menggelar patroli skala besar. Hasilnya, petugas mengamankan puluhan remaja dan kendaraannya yang diduga akan menggelar balap liar.
Puluhan remaja ini berhamburan melihat kedatangan personil gabungan TNI Polri di Komplek Terminal Patria Kota Blitar, Jawa Timur. Diduga para remaja ini berkumpul untuk melakukan balap liar. Selain mengamankan puluhan remaja, petugas juga mengamankan puluhan motornya tidak standar dan menggunakan knalpot brong. Oleh petugas kemudian diangkut menggunakan truk dan dibawa ke Mapolres Blitar Kota. Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setio mengatakan, puluhan remaja tersebut diamankan saat petugas melakukan patroli berskala besar jelang pemilu 2024. Total ada sebanyak 46 kendaraan yang tidak sesuai standar dan menggunakan knalpot brong berhasil disita oleh petugas. Dan patroli gabungan 3 pilar dari Polres Blitar Kota, dari Polri dan Batalion 1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi kegiatan masyarakat, khususnya keamanan, kejadian 3C, balap liar, dan sekaligus untuk sosialisasi penertiban penggunaan knalpot brong. Kami menghimbau kegiatan ini bukan hanya malam hari ini saja, kita melaksanakan terus, kami tidak akan lelah untuk menjaga Blitar Kota aman dan tenang. Dan sekali lagi kami mengharapkan kepada seluruh teman-teman bersama pengguna jalan raya, mari kita tertib berlalu lintas, kita jaga ketertiban keamanan Blitar Kota. Bagi para pengguna jalan raya, hati-hati di jalan, jangan sekali-sekali menggunakan knalpot brong. Rencananya patroli skala besar ini terus diintensifkan petugas guna mewujudkan situasi aman dan kondusif jelang pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Sebuah kecelakaan maut terjadi di jalur Pansela Tulungagung, Jawa Timur yang melibatkan mobil pick-up adu banteng dengan truk. Dalam kecelakaan tersebut ada 2 korban luka meninggal dunia di lokasi dan 3 lainnya luka-luka. Kecelakaan maut antara mobil pick-up dengan truk ini terjadi di jalur pantai selatan masuk wilayah Besuki, Kecamatan Besuki, Tulungagung, Jawa Timur pada Selasa sore. Dalam insiden tersebut, 2 korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Polres Tulungagung, Ibda Kikis Dwi Husodo mengatakan, kecelakaan bermula ketika mobil pick-up yang dikemudikan Farid, warga Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, melaju dari arah selatan menuju utara. Pada saat di lokasi kejadian dengan kondisi jalan yang menurun, pick-up oleng ke kanan hingga terjadi tabrakan adu banteng dengan truk. Akibat kejadian tersebut, pengemudi pick-up dan penumpang atas nama Indra warga Desa Karanganom, Kecamatan Kauman meninggal di lokasi kejadian. Sementara pengemudi truk dan 2 penumpangnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Selamat malam. Jadi kita menjelaskan sedikit kronologi kejadian, yaitu Genmek dari arah selatan tidak menuju ke utara, menuju ke Tulungagung. Sedangkan truk ini dari bawah, dari utara menuju ke selatan. Itu mas. Seperti apa dan sampai terjadi kecelakaan itu? Ini dugaan diperkiraan sementara dari hasil yang kita info dari TKP. Kiraan yang diduga adalah pengemudi Genmek itu oleng ke kanan. Itu aja. Jadi adu banteng itu Dan? Iya, adu banteng. Untuk korban Dan? Untuk hasil dari pantauan dari tenaga medis tadi yang ke sini itu meninggal 2 orang. Ya, yang pertama pengemudi Genmek atas nama F, warga Ketanon, Kedungwaru. Terus untuk penumpangnya atas nama I. Inisial I, warga Karanganom, Curi. Untuk lain-lain? Untuk lain-lain, untuk pengemudi truk dan penumpang luka-luka kita bawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Ada berapa yang luka-luka Dan? Dari hasil pantauan tadi untuk luka-luka 3 orang. 3 orang, kondisinya? Sadar? Iya.
Parahnya kerusakan mobil yang terlibat kecelakaan membuat evakuasi berlangsung hingga Selasa malam. Sementara kedua jenazah korban kecelakaan maut tersebut dievakuasi ke RSUD Dr. Iska Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. KPU Kota Blitar menerima distribusi logistik berupa 884 botol tinta untuk pemilu 2024. Simak laporannya sesaat lagi. Di, malam Om. Malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Jangan lupa saksikan gelaran wayang kulit tanggal 25 November 2023 di Balai Kota Kediri, Sabtu malam Minggu. Dalam rangka sosialisasi ketentuan di bidang cukai, gelaran wayang kulit lakon Kresno Buto, dalang Ki Rudi Gareng, dimeriahkan oleh duo Joklitik Jokludo dan Lucy Brahman. Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini. Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, Jawa Timur kembali menerima distribusi logistik berupa 884 botol tinta untuk pemilu 2024. Tinta rencananya akan dibagikan ke masing-masing TPS, akan digunakan sebagai tanda masyarakat telah melakukan pencoblosan. Dengan didistribusikan hanya dengan menggunakan sepeda motor oleh kantor pos, Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, Jawa Timur kembali mendapatkan kiriman logistik berupa tinta sebanyak 884 botol untuk pemilihan umum tahun 2024. Jumlah tinta pemilu yang diterima KPU Kota Blitar sebanyak 18 kotak, masing-masing berisi 50 botol tinta, sedang satu kotak berisi 34 botol tinta. Setelah dilakukan pengecekan dari 884 botol tinta yang datang, terdapat 6 botol tinta yang kondisinya bocor. Ketua KPU Kota Blitar, Khairul Umam mengatakan, nantinya tinta celup ini akan didistribusikan ke masing-masing TPS dengan jumlah 2 botol. Ya, kalau secara keseluruhan jumlahnya sudah memenuhi syarat, bahkan ada kelebihan. Jadi untuk bilik itu total itu 1.760 dan itu sudah termasuk ada kelebihan 6. Jadi itu sudah ada cadangan dan lain sebagainya ya. Terus kemudian 16.169. Nah, itu 437 set itu untuk TPS, itu sudah sesuai dengan jumlah TPS. Terus kemudian 37 itu rinciannya 2 buah tanda pengenal untuk petugas keamanan Dinas itu, terus kemudian 7 buah tanda pengenal untuk KPPS, 28 untuk saksi. Itu jumlahnya segitu. Terus kemudian ada tambahan juga cadangan itu 10 set, totalnya 370 set cadangan itu 296. Jadi total semua yang datang itu 16.835. Itu untuk. Sampai saat ini logistik pemilu 2024 yang sudah diterima KPU Kota Blitar yaitu bilik suara, tanda pengenal, segel kabel tis, dan tinta. Jumlah bilik suara yang diterima KPU Kota Blitar sebanyak 1.760 unit. Sementara jumlah tanda pengenal sebanyak 16.835 unit dan jumlah segel kabel tis yang sudah diterima sebanyak 11.362 unit. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Dinilai melanggar aturan, beberapa alat peraga kampanye atau APK di Tulungagung, Jawa Timur ditertibkan oleh Bawaslu setempat.
Selanjutnya alat peraga kampanye disimpan dan bisa dipasang kembali pada masa kampanye mulai 28 November mendatang. Badan Pengawas Pemilu bersama Satpol PP Tulungagung, Jawa Timur melakukan penertiban alat peraga kampanye di wilayah Kecamatan Tulungagung Kota dan Kecamatan Kedungwaru. Beberapa baliho dan poster sosialisasi calon legislatif serta calon presiden dan wakil presiden yang dinilai melanggar aturan diturunkan. Divisi Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Tulungagung, Nurul Muhtadin, mengatakan sasaran penertiban kali ini adalah alat peraga kampanye yang berisi ajakan untuk memilih atau mencoblos calon tertentu. Berdasar catatan Bawaslu, dari 19 kecamatan yang ada di Tulungagung, total terdapat sekitar 130 alat peraga yang melanggar aturan tersebut. Namun setelah didatangi sejumlah APK telah dilepas oleh tim masing-masing. Giat penertiban akan terus dilakukan ke wilayah kecamatan lain hingga 3 hari ke depan. Ini sebagai tindak lanjut hasil pertemuan kita beberapa kali dengan perwakilan partai politik atau LO, dari perwakilan KPU, perwakilan Satpol PP, dan juga koordinasi kita dengan instansi terkait, ada Satpol PP, DPM PTSP, Bapenda, dan juga bagian hukum Pemkab terkait alat peraga sosialisasi yang menyerupai kampanye yang hari-hari ini marak di beberapa titik di Kabupaten Tulungagung, dan hari ini hari pertama kita penertiban di mana pada pertemuan kita terakhir dengan partai politik, perwakilan partai politik itu kita sepakati bahwa partai politik bisa menertibkan sendiri, menertibkan dalam hari ini yang sudah dipasang bisa diturunkan sendiri atau dihilangkan unsur ajakannya atau citra-citranya. Nah, kita beri waktu sampai 14 hari, dan ini 14 hari sudah lebih dari 14 hari. Kita rapat pleno kemarin tanggal hari Jumat, kita putuskan hari ini untuk menertibkan Satpol PP bersama jajaran Bawaslu tingkat kecamatan. Nanti selama 3 hari. Hasilnya gimana? Hasilnya ada berapa yang kita akan melanggar? Sekitar 130-an. Itu dari data yang kita kolek dari kecamatan, terus kita verifikasi itu sekitar 130-an. Sanksinya ini APK ini dikembalikan atau dimusnahkan atau gimana, Pak? Enggak, ini nanti ditaruh di masing-masing kecamatan. Kalau nanti peserta pemilu ingin memasang kembali, bisa nanti tanggal 28. Waktu kampanye ya? Iya, nanti sudah sah loh. Kriteria yang ditertibkan ini apa sih? Kita fokus sesuai Bawaslu RI ya, yaitu unsur ajakannya, Mas. Dalam hari ini Bawaslu RI menerjemahkan tanda coblos. Ajakan coblos lah, ajakan. APK yang ditertibkan tersebut selanjutnya akan disimpan di kantor kecamatan masing-masing. Bisa diambil dan dipasang kembali pada masa kampanye pemilihan legislatif, yakni mulai tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wianto melaporkan. Seorang warga terinjak-injak saat saling berebut tumpeng lanang dan tumpeng wadon dalam prosesi bersih nagari hari jadi ke-818 Tulungagung, Jawa Timur. Digelarnya upacara adat ini diharapkan dapat membawa kesejahteraan masyarakat Tulungagung. Rebutan dua tumpeng agung, tumpeng lanang, dan tumpeng wadon ini usai rangkaian upacara adat bersih nagari di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Tulungagung, Jawa Timur. Dua tumpeng yang berisi nasi beserta lauk pauk dan hasil bumi digotong menuju pintu gerbang pendopo. Begitu pintu dibuka, ratusan warga yang telah menunggu langsung menyerbu tumpeng dan wadon tersebut. Warga saling berebut untuk mendapatkan aneka makanan dan hasil bumi.
Saling dorong dan berdesakan dalam berebut dua tumpeng ini nampak sejumlah warga berjatuhan di tengah-tengah kerumunan. Bahkan seorang warga harus dilarikan ke rumah sakit karena terinjak-injak warga lainnya yang berebut tumpeng. Salah seorang warga, Sabrina, mengaku ikut rebutan tumpeng karena seru dan ingin mendapatkan berkah dari ketua tumpeng tersebut. Dalam rebutan kali ini, dirinya mendapat pisang dan sayur yang nantinya dinikmati bersama keluarga. Bu, dapat apa aja tadi? Dapatnya ini, ya cuma dapat ini loh, kayak pisang, buah-buah. Ya, buat anaknya. Kenapa Bu ikut berebut ini, Bu? Ya, biar berkah aja. Sering Bu ikut? Enggak, cuma sekali ini, masih mau penasaran, kata orang-orang kok berebutan itu gimana, terus penasaran. Prosesi upacara adat bersih nagari dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-818 Tulungagung ini diawali dengan kirap pataka beserta tumpeng lanang waton dari kantor Pemkab Tulungagung ke Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Prosesi upacara adat dipimpin langsung oleh penjabat Bupati Tulungagung Heru Suseno. Bupati Tulungagung Marioto Birowo berharap ulang tahun Tulungagung membawa keberkahan bagi seluruh komponen masyarakat. Salah satu yang menjadi harapan besar adalah dapat membawa kesejahteraan masyarakat Tulungagung. Menuju kesejahteraan masyarakat. Itu kalau kemudian kita urai, yang pertama tentang tangguh. Tangguh itu artinya begini, ada semangat yang harus kita contoh pada saat kita bersama-sama menghadapi COVID-19. Pemerintah, masyarakat bergotong royong untuk bersama-sama mengatasi COVID-19 dan hasilnya bisa kita lihat. Sekarang Kabupaten Tulungagung sudah mulai ada peningkatan di sisi pertumbuhan ekonomi. Tadi sudah saya sampaikan pada saat sambutan bahwa pada saat COVID pertumbuhan kita minus di bawah 3, minus 3. Artinya sudah di bawah minus. Kemudian pada tahun 2022 itu sudah muncul sampai 5,22%. Artinya semangat itu yang akan kita tumbuhkan kembali untuk menuju ke kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, tanggap itu artinya bahwa dari sisi pemerintah harus tanggap setiap kebutuhan masyarakat, tentunya disesuaikan dengan kemampuan dari pemerintah. Kalau tidak ada kemampuan, ya nanti kita upayakan sebetulnya apa sih keperluan masyarakat itu, kita harus tanggap. Kita sebagai pelayan masyarakat harus memahami bahwa masyarakat membutuhkan kita dan kita lah yang akan memberikan pelayanan. Tahun ini Tulungagung berusia 818 tahun. Hari Jadi Tulungagung ditetapkan melalui Perda Nomor 27 Tahun 2002 tentang Hari Jadi Tulungagung. Penetapan Hari Jadi didasarkan pada prasasti lawatan peninggalan masa Kerajaan Kediri. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Peringati Hari Jadi ke-818, puluhan warga Tulungagung gelar ritual lampah topo bisu. Simak laporannya sesaat lagi. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Jangan lupa saksikan gelaran wayang kulit tanggal 25 November 2023 di Balai Kota Kediri, Sabtu malam Minggu. Dalam rangka sosialisasi ketentuan di bidang cukai, gelaran wayang kulit lakon Kresno Buto, dalang Ki Rudi Gareng, dimeriahkan oleh duo Joklitik Jokludo dan Lucy Brahman. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini. Warga Kecamatan Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur memelihara 2 ekor buaya di tengah perkampungan. Rencananya BKSDA dan kepolisian akan turun tangan untuk melakukan evakuasi.
Dua ekor buaya ini dipelihara oleh Hendy Novianto, warga lingkungan 9 Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur sejak 7 tahun yang lalu. Buaya ini memiliki ukuran 1,5 meter dan 1 meter. Pemilik buaya mengaku pada tahun 2016 membeli 2 anakan buaya ini saat masih berukuran 40 cm dari wilayah Kediri. Selanjutnya buaya ini dipelihara hingga tumbuh besar. Selama pemeliharaan, pihaknya rutin memberikan makanan berupa ayam. Frekuensi pemberian makanan dilakukan Hendy dalam jangka waktu seminggu sekali. Hendy mengaku seiring dengan pertumbuhan sang buaya, proses pemeliharaan juga semakin sulit. Selain itu, buaya memiliki resiko bahaya yang tinggi. Mulai itu dipelihara mulai 2016. Awalnya dari mana itu dapatnya? Dari Facebook saya beli. Berapa itu belinya dulu? 2? 500. Sudah dipelihara berapa tahun berarti? Dari 2016 nggih, Pak. Oh, 2000. Sudah 7 tahun ini lebih. 7 tahun. Terus setiap hari makanannya apa itu? Enggak setiap hari. 2 minggu sekali. Kalau setiap hari enggak mau. Makannya apa biasanya? Ayam. Terus rencana ini bagaimana ini terkait dengan yang ditangani kepolisian ini? Ya diambil lah besok. Oh, besok mau diambil. Gimana? Bingung kan mau. Dikasih orang yang enggak ada yang mau. Oh, enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. Karena sudah terlalu besar ya? Iya. 2 ekor, satu ukuran berapa Mas yang besar itu? Hampir 1,5. 1,5. Kalau yang satunya? 1 meter. 1 meter. Rencananya Rabu siang aparat kepolisian dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam akan turun tangan untuk mengevakuasi kedua buaya ini. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wianto melaporkan. Puluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban Kawulo Kraton Surakarta atau Pakasapang atau cabang Tulungagung, Jawa Timur dalam memperingati hari jadi ke-818 Tulungagung menggelar ritual lampah topo bisu dengan mengelilingi alun-alun kota. Digelar ritual ini karena rasa keprihatinan atas kondisi saat ini dan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sambil membawa 12 macam dupa yang bermakna 12 bulan dalam 1 tahun dan 5 air dari 5 sumber air, sejumlah warga yang tergabung dalam Pakasa cabang Tulungagung, Jawa Timur menggelar ritual lampah topo bisu, yakni berjalan kaki tanpa berbicara sepatah kata pun mengelilingi alun-alun kota. Ritual untuk memperingati hari jadi ke-818 Tulungagung ini berkeliling alun-alun searah jarum jam sebagai bukti menyamakan diri dengan waktu sebanyak 3 kali yang bermakna introspeksi diri, menyelaraskan diri dengan alam sekitar, dan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Endro Setiopuro, pimpinan Pakasa Tulungagung, bahwa ritual lampah topo bisu yang dibarengi dengan ruatan negari ini berawal dari munculnya rasa keprihatinan kondisi saat ini. Sehingga diadakanlah jamasan atau pensucian terhadap bumi yang berintikan udara, tanah, dan air. Upacara tradisi ini muncul sejak adanya Mataram Islam, sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Tulungagung kepada Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami dari Pakasa Tulungagung ingin menghakimi bagio hari jadi Tulungagung yang ke-818 dengan lagu topo bisu, dengan tujuan kita bermaksud ikut prihatin dengan apa ya keadaan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berterima kasih pada bumi, air, dan udara yang ada di Tulungagung, di mana kita berpijak. Jadi apapun juga kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dengan simbol-simbol yang akan kami aturkan di sini. Dan di sini kita ingin
perkuat secara sederhana dengan apa yang kami bisa ikut menjamas bumi Tulungagung. Istilah kalau dari istilah Pemkab Tulungagung sendiri adalah bersih negari, tapi kami menggunakan istilah kuat, hanya segitu. Mengapa Pak memilih ritual Topo Bisu ini Pak? Ritual Topo Bisu sebenarnya sudah berawal dari era Mataram Islam, dan kita tahu Tulungagung adalah salah satu bagian dari Mataram Islam. Kami tidak menyebutkan ini ikut daerah wilayah mana, Yogyakarta atau Surakarta, tapi kami ingin menghadirkan di sini budaya Mataram Islam dengan Topo Bisu. Sekali lagi, ini bentuk keprihatinan kami terhadap makna Topo Bisu sendiri apa? Makna Topo Bisu, kita menekan bahwa apapun itu keinginan kita tekan, dan satu, kita maneges pada Tuhan Yang Maha Esa. Acara Lampah Topo Bisu dan Ruatan Nagari ini diakhiri dengan maneges atau berdoa, bersyukur akan semua nikmat dan memohon selalu diberi petunjuk oleh Tuhan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wianto melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi yang terjadi di Kediri dan sekitarnya setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Talia Roshim, mewakili kerabat kerja bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.